Negara Indonesia adalah sahabat negara Palestina. Pada kesempatan kali ini, Rasya akan bercerita dan menjelaskan 7 fakta eratnya hubungan antara negara Indonesia dengan negara Palestina. Simak sampai akhir video ya. Yang pertama, Palestina adalah salah satu pendukung awal kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Mufti Agung Yerusalem dan pemimpin tertinggi Dewan Palestina, yaitu Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, berjasa meningkatkan pengakuan negara-negara Arab lainnya atas Indonesia, khususnya melalui Liga Arab. Mereka juga sepakat untuk menekan Inggris yang tentaranya sudah tiba di Indonesia lebih dulu dari Belanda untuk tidak mendukung Belanda. Pada tahun 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya dari penjajahan Belanda. Namun, Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia dan berusaha untuk merebut kembali wilayahnya dengan bantuan Inggris. Inggris memiliki kepentingan di Timur Tengah dan ingin menjaga hubungan baik dengan negara-negara Arab. Oleh karena itu, Mufti Agung Yerusalem dan pemimpin tertinggi Dewan Palestina, Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, yang merupakan tokoh penting dalam pergerakan nasionalis Palestina, mengirim surat kepada Perdana Menteri Inggris saat itu yang bernama Clement Attlee pada tanggal 2 Oktober 1945. Dalam suratnya, mereka menyatakan dukungan kepada Indonesia dan meminta Inggris untuk tidak membantu Belanda. Mereka juga mengancam akan memutuskan hubungan dengan Inggris jika Inggris tetap mendukung Belanda. Selain itu, mereka juga berperan aktif dalam mempromosikan pengakuan negara-negara Arab lainnya terhadap Indonesia melalui Liga Arab, yang merupakan organisasi regional yang beranggotakan negara-negara Arab. Pada tahun 1947, Liga Arab mengeluarkan resolusi yang mendukung kemerdekaan Indonesia dan mengecam agresi Belanda. Dengan demikian, Palestina menjadi salah satu pendukung awal kemerdekaan Indonesia di dunia Arab. Fakta kedua, Presiden Soekarno mengutuk keras agresi Israel terhadap negara-negara Arab dan mendukung negara-negara Arab dalam perjuangan mereka melawan Israel. Bahkan setelah jatuhnya Presiden Soekarno dan naiknya kekuasaan Jenderal Soeharto, Indonesia sangat mendukung perjuangan rakyat Palestina. Pemimpin Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO, Yasser Arafat, telah mengunjungi Indonesia pada tahun 1984 dan pada tahun 1993. Presiden Soekarno adalah presiden pertama Indonesia yang memimpin negara Indonesia dari tahun 1945 hingga 1966. Beliau adalah seorang nasionalis dan anti-imperialis yang berusaha untuk menjalin hubungan baik dengan negara-negara berkembang, terutama di Asia dan Afrika. Beliau juga merupakan salah satu pendiri Gerakan Non-Blok, yang merupakan organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara yang tidak berafiliasi dengan Blok Barat atau Blok Timur selama Perang Dingin. Salah satu isu penting yang menjadi perhatian Presiden Soekarno adalah konflik antara Israel dan negara-negara Arab yang dimulai sejak pembentukan Israel pada tahun 1948. Presiden Soekarno menentang keberadaan Israel dan menganggapnya sebagai produk dari imperialisme Barat. Beliau juga mengutuk keras agresi Israel terhadap negara-negara Arab dalam Perang Suez, Perang 6 Hari, dan Perang Yom Kippur. Beliau juga memberikan dukungan politik dan moral kepada negara-negara Arab dalam perjuangan mereka melawan Israel. Bahkan setelah jatuhnya Presiden Soekarno akibat kudeta militer pada tahun 1966 dan naiknya kekuasaan Jenderal Soeharto sebagai Presiden kedua Indonesia, sikap Indonesia terhadap Israel tidak berubah. Indonesia tetap mengakui Israel dan menolak untuk menjalin hubungan diplomatik dengan negara tersebut.
Indonesia juga sangat mendukung perjuangan rakyat Palestina yang dipimpin oleh Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO, yang merupakan organisasi politik dan paramiliter yang bertujuan untuk menciptakan negara Palestina merdeka. Pemimpin PLO yaitu Yasser Arafat, yang merupakan tokoh penting dalam gerakan nasionalis Palestina, telah mengunjungi Indonesia sebanyak 2 kali, yaitu pada tahun 1984 dan 1993. Dalam kunjungannya tersebut, ia bertemu dengan Presiden Soeharto dan pejabat-pejabat lainnya untuk membahas isu-isu terkait Palestina dan Timur Tengah. Beliau juga mendapatkan dukungan dari masyarakat sipil Indonesia, termasuk organisasi Islam dan mahasiswa. Fakta ketiga, pada tahun 1988, hubungan resmi antara Indonesia dan Palestina dimulai dengan pengakuan Indonesia atas Palestina. Pada tahun 1990 dibuka kedutaan besar di Jakarta. Pada tahun itu, Dewan Nasional Palestina yang merupakan badan legislatif tertinggi dari Organisasi Pembebasan Palestina mengeluarkan deklarasi kemerdekaan Palestina di Aljazair. Deklarasi ini menyatakan bahwa Palestina adalah negara merdeka dan berdaulat yang berdasarkan pada batas-batas sebelum Perang 6 Hari tahun 1967. Dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Deklarasi ini juga mengakui hak Israel untuk hidup dalam perdamaian dan keamanan, serta menerima resolusi 242 dan 338 Dewan Keamanan PBB yang menyerukan penarikan Israel dari wilayah-wilayah yang diduduki. Indonesia menyambut baik deklarasi kemerdekaan Palestina dan segera mengakui negara Palestina pada 16 November 1988. Indonesia menjadi negara pertama di Asia Tenggara dan negara ke-15 di dunia yang mengakui Palestina. Pada tahun 1989, Indonesia dan Palestina menandatangani kesepakatan bersama pada dimulainya hubungan diplomatik Indonesia-Palestina di tingkat kedutaan besar. Pada tahun 1990, Kedutaan Besar Palestina dibuka di Jakarta, sementara Kedutaan Besar Indonesia di Kairo, Mesir, juga menangani urusan dengan Palestina. Hubungan resmi antara Indonesia dan Palestina ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk senantiasa mendukung hak-hak rakyat Palestina dan menuntut penghormatan terhadap hukum internasional oleh Israel. Sebelum lanjut ke poin 4, jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini ya, supaya Rasya semakin semangat membuat konten-konten Islami lainnya. Terima kasih. Fakta keempat, Indonesia terus mengupayakan berbagai upaya diplomatik demi menghentikan agresi Israel terhadap Palestina. Indonesia juga mengecam kekerasan yang dilakukan aparat keamanan Israel terhadap warga sipil Palestina yang terjadi dalam sejumlah bentrokan di kompleks Masjid Al-Aqsa dan pengusiran pemukiman warga Palestina di Sheikh Jarrah, Yerusalem. Indonesia selalu aktif berbagai forum internasional untuk menyuarakan dukungan kepada Palestina dan menentang kebijakan-kebijakan Israel yang melanggar hak asasi manusia dan hukum internasional. Indonesia juga menjadi anggota dari Komite untuk Pelaksanaan Hak-Hak Inalienable Rakyat Palestina atau CEIRPP, yang merupakan badan khusus PBB yang bertugas mempromosikan solusi damai bagi konflik Israel-Palestina berdasarkan prinsip dua negara. Selain itu, Indonesia juga mendukung upaya-upaya rekonsiliasi antara faksi-faksi politik Palestina agar dapat membentuk pemerintahan persatuan nasional yang dapat mewakili seluruh rakyat Palestina.
Indonesia juga tidak segan-segan untuk mengecam kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan Israel terhadap warga sipil Palestina yang sering kali terjadi dalam sejumlah bentrokan di komplek Masjid Al-Aqsa dan pengusiran pemukiman warga Palestina di Sheikh Jarrah, Yerusalem. Masjid Al-Aqsa adalah salah satu tempat suci bagi umat Islam, sementara Sheikh Jarrah adalah salah satu kawasan bersejarah bagi warga Palestina. Israel sering melakukan provokasi dan intimidasi terhadap warga Palestina yang beribadah di Masjid Al-Aqsa atau yang tinggal di Sheikh Jarrah dengan tujuan untuk menguasai wilayah-wilayah tersebut secara sepihak. Indonesia mengecam tindakan-tindakan Israel ini sebagai pelanggaran terhadap hak-hak rakyat Palestina dan hukum humaniter internasional. Yang kelima, Indonesia berkomitmen untuk memberikan bantuan senilai 2,3 US dollar atau sekitar 32,1 miliar rupiah untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina. Bantuan ini meliputi bantuan kemanusiaan, bantuan kapasitas, fasilitas pembebasan bea masuk, dan pembangunan rumah sakit Indonesia di kota Hebron. Fakta keenam, bantuan kepada Palestina tidak hanya datang dari pemerintah saja. Masyarakat sipil juga ikut membantu Palestina. Salah satunya adalah Army Indonesia yang berhasil menggalang donasi lebih dari 1 miliar untuk para penyintas perang di Palestina. Bantuan kepada Palestina juga datang dari berbagai elemen masyarakat sipil yang memiliki rasa solidaritas dan empati terhadap penderitaan rakyat Palestina. Salah satu contoh yang menarik adalah Army Indonesia, yaitu komunitas penggemar boyband Korea Selatan, yaitu BTS. Army Indonesia berhasil menggalang donasi lebih dari 1 miliar untuk para penyintas perang di Indonesia melalui platform kitabisa.com. Donasi ini disalurkan melalui Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap atau ACT dan digunakan untuk membantu rakyat Palestina yang terluka, kehilangan tempat tinggal, atau kekurangan kebutuhan dasar akibat serangan Israel. Army Indonesia mengatakan bahwa mereka terinspirasi oleh nilai-nilai yang dianut oleh BTS, yaitu cinta, perdamaian, dan keadilan. Fakta ketujuh, Indonesia juga memiliki hubungan budaya dengan Palestina yang tercermin dalam kesamaan beberapa tradisi dan bahasa. Misalnya, Indonesia dan Palestina sama-sama memiliki tradisi dalam menyambut tamu dengan minuman teh manis atau kopi. Bahasa Indonesia dan bahasa Arab juga memiliki beberapa kosakata yang mirip atau bahkan sama, seperti salam, kitab, madrasah, dan lain-lain. Hubungan budaya ini menunjukkan bahwa Indonesia dan Palestina memiliki ikatan historis dan emosional yang kuat. Alhamdulillah, itulah 7 poin hubungan sahabat antara negara Indonesia dan negara Palestina. Semoga kita, Rasya, dan sahabat semua senantiasa berdoa untuk kebaikan bangsa Indonesia dan Palestina. Kemudian kita dapat ikut serta berpartisipasi dalam aksi nyata untuk memperjuangkan kemakmuran dan keadilan di bumi Palestina. Jangan lupa teman-teman untuk klik like, subscribe, dan share video ini ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.